Tema renungan tentang gandum dan lalang. Matius 13 ayat 24-26. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tertidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu bertumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada sebuah kisah. Hiduplah seorang petani yang harus membayar sewa tanahnya berupa sebagian hasil usahanya. Ia berusaha keras menanami tanahnya itu dengan gandum. Namun seusai panen, dia membawa kepada pemilik tanah segerobak duri dan onang. Bukan gandum, hanya duri dan onang. Sebab tanaman gandum itu akhirnya mati terhimpit duri dan onang. Seandainya saudara si pemilik tanah, bagaimana komentar saudara tentang hal ini? Satu kisah lagi, seorang gembala sidang yang baru mendapat petunjuk mengenai tingkah laku seorang anggota jemaat yang akan digembalakannya. Apabila ia tidak suka padamu, kau akan segera mengetahuinya. Pengalaman menunjukkan bahwa orang tersebut tidak menunjukkan kasihnya kepada gembalanya apabila dia menyukainya. Dia tidak pernah menyatakannya dengan kata-kata, apalagi dengan persembahan kasih. Tetapi kalau dia tidak menyukai gembalanya, dia akan segera menyebarkan gosip kemana-mana. Saudara, Alkitab dengan keras telah mengingatkan kita tentang hal ini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Matius 7 ayat 16. Sebab itu marilah kita berhati-hati dan waspada dengan buah kita. Kisah di atas memberikan gambaran tentang dua macam jenis orang Kristen. Jenis pertama adalah jenis gandum yang memang dikehendaki Allah. Jenis kedua adalah jenis lalang atau rumput duri yang sama sekali tidak dikehendaki Allah. Kedua jenis orang Kristen ini akan tumbuh di ladang yang sama pula. Untuk sementara Allah membiarkan lalang tumbuh bersama-sama dengan gandum dengan tujuan supaya gandum tidak mati dan memberi kesempatan kepada lalang untuk bertobat. Matius 13 ayat 29-30. Pada saat ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membedakannya. Di dalam Matius 7 ayat 16 mengatakan bahwa dari buahnya mereka dapat dibedakan. Buah dari gandum tentu saja senantiasa baik. Kehadirannya membawa berkat bagi banyak orang. Tetapi buah dari lalang senantiasa bersifat buruk. Kehadirannya sama sekali tidak diharapkan. Bahkan durinya akan mengakibatkan banyak orang merasa sakit. Nah, saat ini yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Apakah kita termasuk jenis gandum atau lalang? Apakah kita termasuk jenis gandum atau lalang? Jika kita termasuk kategori gandum, baiklah kita senantiasa bertekun dalam mengikuti Yesus sehingga buah kita semakin nyata dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Matius 5 ayat 16, Filipi 4 ayat 5. Tetapi jika hari ini Roh Kudus menyatakan bahwa selama ini yang kita hasilkan bagi Allah adalah anggur asam, hanya ada satu jalan sebelum kita dibuang dan dicampakkan ke dalam api, yaitu bertobat. Datang kepada Allah dan mempersilahkan Allah mencabut seluruh semak duri, yaitu benih-benih kedagingan yang ada di dalam diri kita. Sesudah itu marilah kita semakin bersungguh hati dalam mengikut Tuhan, mengasihi Dia dan firman-Nya,
sehingga pada akhirnya Allah akan mengubah kita menurut caranya yang ajaib, dan yang paling penting, kehidupan kita menghasilkan anggur manis untuk kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita.